Salam dalam damai Kristus Yesus, saudara-saudari. Kita bersyukur memasuki hari yang baru di pekan yang baru ini. Marilah kita melandasinya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk memasuki hari yang baru. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan akan menuntun kami sesuai dengan firman-Mu. Karena itu, ya Bapa, kami mohon, bersabdalah, ajarlah kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami dari hari ke hari semakin menyatakan kasih kami kepadamu dan juga kepada sesama, bahkan lingkungan hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Kami memohon di dalam Kristus, berfirmanlah Bapa. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9-12 berbunyi demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Tentu yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah saudara. Karena setiap orang yang telah terikat dalam kasih Allah menyebut satu sama lainnya sebagai saudara. Sebagai saudara, maka kita harus saling mengasihi dan hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya berasal dari gabungan kata filio yang artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan, dan delpho yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat. Jika kedua kata ini digabungkan, maka muncullah kata Philadelphia yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan yang wajib untuk dihidupi oleh semua gereja dan orang percaya di muka bumi ini. Saudara, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyebutkan kewajiban-kewajiban agung berkaitan dengan kasih persaudaraan. Dia mendorong jemaat Tesalonika supaya bertambah-tambah di dalamnya lebih dan lebih lagi. Rasul Paulus tidak merasa perlu menjelaskan lebih dalam tentang arti kasih persaudaraan, karena rupanya orang-orang di Tesalonika, jemaat itu, sudah menyatakan cinta mereka, kasih persaudaraan mereka kepada semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Mereka tidak saja mengasihi orang-orang yang ada di kota atau lingkungan mereka, atau hanya kepada mereka yang dekat dengan mereka, tetapi mereka menyatakan kasih mereka lebih luas lagi, bukan saja kepada mereka yang berpendirian serupa, tetapi juga kepada mereka yang berpendirian berbeda. Lebih lanjut, Rasul Paulus memperingatkan agar jemaat di Tesalonika menyatakan cinta atau kasih mereka kepada sesama dengan ketertiban dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menyatakan perhatian mereka dengan mengurus persoalan-persoalan sendiri, bekerja dengan tangan, supaya mereka tidak memberatkan kehidupan orang lain. Mereka menyatakan kasih mereka ketika mereka justru menjadi teladan bagi orang lain. Mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sahabat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima kasih dari Allah, hidup kita memang bukan berorientasi hanya pada diri sendiri,
tetapi hidup bagi Tuhan dan sesama. Hidup orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang menuntut saling mengasihi. Dan kasih yang dimaksud bukan sekedar teori, namun harus nyata dalam laku hidup sehari-hari. Kasih itu harus dapat dilihat dan dirasakan. Oleh karenanya, kasih persaudaraan harus terus dijaga. Bahkan intensitasnya harus lebih diperdalam, yaitu ketika kita dapat mengurus hidup kita dengan sebaik-baiknya agar menjadi teladan bagi orang lain, dan bersamaan dengan itu menyatakan perhatian, kepedulian kepada orang-orang di luar sana. Bukan saja kepada persekutuan kita sendiri, tetapi juga kepada masyarakat sekitar di mana kita tinggal. Itulah kasih persaudaraan di dalam Kristus, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Kristus, kami diajar untuk memiliki kasih persaudaraan, kasih yang tulus, kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kasih yang terbukti dari kata-kata yang sopan, yang memberikan penguatan bagi sesama. Kasih yang nyata juga dalam teladan ketika kami hidup dengan tertib dan menjalani pekerjaan kami dengan seksama, sehingga dengan demikian kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk dapat menyatakan kasih persaudaraan itu dengan penuh ketulusan, terutama dalam situasi dan kondisi yang terbatas saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang bersedia untuk menyatakan kasih persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Tuhan yang begitu tulus, yang tanpa menuntut balasan, kasih yang nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunlah kami ya Bapa, hari ini bahkan untuk seterusnya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga dan berdoa. Amin.